pertempuran rohani ini dari kalangan setan. Mereka mau merebut hati manusia. Mereka mau merebut pikiran manusia. Mereka mau merebut akal budi manusia. Supaya tunduk dan menyembah kepada iblis. Sementara dari pihak Tuhan juga mau merebut hati manusia, pikiran manusia, perasaan manusia, supaya tunduk kepada Allah. Nah, karena itulah maka di sini tujuan peperangan ini adalah untuk merebut hati demi penyembahan. Nah, sekarang kita melihat realitas peperangannya. Nah, ini perang apa sebenarnya yang terjadi, ya? Pertama, mari kita lihat sifat dari peperangan ini dalam Wahyu 14 ayat 16. Nah, ini perang apa? Pertama, mari kita lihat bahwa ini sebenarnya adalah peperangan kosmik. Nah, apa maksudnya peperangan kosmik? Nah, peperangan rohani yang digambarkan di sini ini bukan hanya konflik kecil, bukan hanya terbatas pada satu tempat atau satu bangsa seperti Iran versus Israel sekarang. Bukan cuma itu, tapi ini adalah pertempuran besar skala semesta. Jadi pertempuran di sini ini adalah pertempuran yang melibatkan seluruh dunia. Dan melibatkan dua kekuatan besar, yaitu kekuatan kerajaan Allah dan kekuatan kerajaan iblis. Maka inilah peperangan rohani atau yang berskala semesta. Dan peperangan ini sangat menentukan karena nasib kekal setiap orang itu bergantung pada sikap dia di dalam peperangan ini. Nah, di dalam pasal 16 ayat 13 sampai 16 kita bisa lihat gambaran yang mengerikan tentang kejahatan besar yang terorganisir secara global. Ya, lihat ayat 13, dan aku melihat dari mulut naga. Nah, ini kan susah nih ya. Kita bilang simbol-simbol tadi ya. Aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu. Jadi ada 3 mulut. Dari 3 mulut itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Nah, ini dia nih. Susah ini kita ya. Nah, itulah roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar. Jadi ini mau perang. Tapi sebelum perang itu, naga, binatang, nabi palsu, keluarkan 3 roh dari mulutnya, berbentuk katak, ya, mampu membuat perbuatan ajaib, mempengaruhi raja di seluruh dunia, seluruh pemimpin dunia, untuk berkumpul supaya masuk dalam peperangan itu, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ayat 15, lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia berjaga-jaga yang memperhatikan pakaiannya supaya jangan berjalan dalam telanjang, jangan kelihatan kemaluannya. Lalu dia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Nah, saudara-saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya, ya, ini setan dan kuasa kegelapan itu sedang bekerja. Sementara bekerja dan mereka dengan strategi yang khusus untuk mempengaruhi pemimpin-pemimpin dunia untuk masuk ke dalam peperangan rohani melawan Allah. Harmagedon di sini, kalau saudara pergi ke Israel nanti saudara akan lihat satu padang rumput luas yang itu dibilang padang atau tempat Harmagedon, perang terakhir. Lalu saya ditanya, Pak, apakah nanti seluruh dunia akan perang di sini? Nah, itu artinya dia mencoba menafsirkan Harmagedon secara harfiah. Padahal pendekatannya tidak bisa begitu, harus simbolis. Kenapa? Karena Harmagedon itu memang luas, tapi kalau semua bangsa bertempur di situ mana cukup. Kedua, sekarang perang tuh orang tidak bawa pedang lalu baku hadapan di padang begitu, orang main nuklir saja. Ya kayak Israel sama Iran sekarang nih ya, baku hantam saja dengan senjata-senjata ini ya. Bahkan nanti saya tadi suruh bikin iklan.
Tolong siapkan coming soon. Khotbah tanggal berapa? 6 Juli. Israel versus Iran. Pendekatan historis, politis, dan teologis. Nah, itu saya mau bahas itu tanggal 6 nanti. Ya. Nah, sekarang ini ya saya akhirnya baca-baca terus bayangkan. Ya, cara Israel membunuh pemimpin-pemimpin Iran itu dia pakai binatang ini, kayak lalat begitu. Yang dibikin sebagai lalat. Persis seperti lalat, tapi itu sudah penuh dengan racun mikro. Yang itu lalat dikontrol, saudara kira itu lalat biasa, dia masuk sini tiba-tiba ini langsung mati, saudara. Ya. Perang sudah model begitu, mana bisa kumpul di satu padang. Karena itu Harmagedon di situ tidak boleh dipahami secara harfiah bahwa seluruh negara akan berkumpul di situ untuk perang di situ, tidak. Nah, tapi dari ayat sini kita bisa lihat bahwa ada 3 roh najis keluar dari 3 tokoh utama kejahatan, yaitu naga, binatang, dan nabi palsu. Dan ini adalah aliansi jahat. Inilah trinitas kegelapan. Naga, binatang, dan nabi palsu. Sebentar saya akan jelaskan itu. Tapi tujuan mereka mengumpulkan itu adalah mengumpulkan seluruh dunia, pemimpin-pemimpin dunia untuk satu peperangan terakhir yang disebut sebagai perang Harmagedon itu. Ya. Nah, tapi ingat ini karena simbol, maka perang di sini adalah peperangan rohani. Artinya begini, sekarang ini iblis sedang bekerja di kalangan para pemimpin dunia untuk mengumpulkan kekuatan dunia ini melawan kekuatan Tuhan. Sampai di sini paham? Oke. Nah, sebenarnya ini perang itu tujuan untuk apa? Ini yang kedua. Ya, peperangan ideologi dan penyembahan. Ya. Nah, ini sebenarnya perang untuk apa? Karena ini peperangan rohani, maka peperangan di sini bukan soal politik. Bukan soal ekonomi. Bukan, ya. Tapi inti peperangan di sini sebenarnya adalah siapa yang layak disembah. Jadi ini perebutan penyembahan. Ya. Pertempuran rohani ini dari kalangan setan, mereka mau merebut hati manusia. Mereka mau merebut pikiran manusia. Mereka mau merebut akal budi manusia. Supaya tunduk dan menyembah kepada iblis. Sementara dari pihak Tuhan juga mau merebut hati manusia, pikiran manusia, perasaan manusia supaya tunduk kepada Allah. Nah, karena itulah maka di sini tujuan peperangan ini adalah untuk merebut hati demi penyembahan. Nah, karena itu saudara-saudara, maka kita lihat hari ini di dunia ini kan hanya bagi 2 saja. Orang menyembah Tuhan atau orang menyembah setan. Nah, berarti peperangan ini sedang terjadi. Nah, ini pertempuran rohani yang terjadi menyangkut iman, kesetiaan, dan penyembahan manusia. Di dalam kitab ini, kita diperlihatkan bagaimana 3 malaikat itu membawa 3 pesan penting. Malaikat pertama itu membawa Injil yang kekal. Lihat ayat 6 dan 7 pasal 14. Next. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah langit. Padanya ada Injil yang kekal. Untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakiman dan sembahlah dia. Ia telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan semua mata air. Jadi malaikat pertama diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan Injil yang kekal. Artinya apa? Pada kesempatan masuk ke dalam peperangan ini, Tuhan masih kasih kesempatan orang dengar Injil. Tuhan masih buka kesempatan supaya orang bertobat dan orang takut akan Allah dan memuliakan dia. Saya lihat, takutlah akan Allah, muliakanlah dia, sembahlah dia. Berarti sekarang ini, untuk orang takut akan Allah dan memuliakan Allah, sembah Allah, itu masih ada kesempatan. Karena malaikat yang pertama bawa Injil yang kekal. Lalu malaikat yang kedua mengumumkan kehancuran Babel.
Pasal 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul. Dia berkata, sudah rubuh Babel, kota yang besar, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi malaikat kedua datang menyampaikan, Babel itu sudah rubuh. Babel ini apa? Bukan Irak sana. Itu harfiah tafsiran. Maka penggunaan Babel di sini itu juga itu simbol. Simbol dari apa? Saudara lihat kalimat terakhir, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Berarti Babel ini menunjukkan kekuatan dunia yang menggoda manusia hidup di dalam nafsu duniawi. Itu Babel. Jadi kalau misalnya Bapak dikuasai hawa nafsu hidup sesuka-sukanya sendiri, itu namanya Bapak sudah ditaklukkan oleh Babel. Gitu ya. Tapi kalau Bapak bisa mengatasi hawa nafsunya, kalau nafsu tidak salah, tapi mulai hawa nafsu itu mulai salah. Ya. Karena nafsu itu dalam bahasa Ibrani, akar katanya sama dengan nafas. Jadi sepanjang Anda punya nafas, Anda punya nafsu. Begitu Tuhan kasih nafas, maka nafsu otomatis ada. Kapan nafsu berhenti? Kalau nafas stop. Jadi nafsunya tidak salah. Tapi begitu dengan hawa nafsu, maka sama dengan saudara bisa menangkal hawa nafsu, saudara menang hawa Babel. Nah, tapi di sini, malaikat pertama kasih Injil. Malaikat kedua itu kasih tahu bahwa Babel itu roboh. Kekuatan jahat itu roboh. Lalu, muncul malaikat ketiga, memberi peringatan yang serius. Siapa yang menyembah binatang dan menerima tandanya, murka Allah akan ada pada dia. Pasal 14, ayat 9. Dan seorang malaikat yang lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tandanya pada dahinya, jikalau seorang menyembah binatang, lagi-lagi binatang ini bukan sungguh-sungguh binatang ya, dan patungnya dan menerima tandanya pada dahinya di sini, itu tidak boleh berpikir harfiah juga bahwa nanti ada tanda di sini. Ya, dan pada tangannya, maka dia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus, di depan mata anak domba. Maka asap api menyiksa mereka naik ke atas sampai selama-lamanya. Siang malam mereka naik ke atas, tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang dan patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tandanya. Jadi saudara lihat ya, tadi naga, binatang, nabi palsu, kasih keluar apa dari mulut? Roh najis. Roh najis. Ada berapa? Ada 3 roh najis. Pergi ke mana? Ke seluruh dunia, mempengaruhi orang untuk ikut perang melawan Allah. Sementara Tuhan Allah kirim malaikat. Berapa malaikat? 3. Untuk apa? 1, kasih Injil. 2, mengumumkan kekalahan dari kekuatan jahat Babel. Dan yang ketiga, memberitahu bahwa siapa yang ikut kelompok yang pertama tadi, yang ikut binatang itu, akan disiksa, akan minum dari cawan murka Allah. Cawan itu piala, tempat minum. Tapi tempat minum ini simbol lagi. Tempat minum ini seolah air ini murkanya Tuhan. Jadi kalau kamu minum dari cawan murka Allah, artinya lu telan seluruh murka Allah, jadi lu punya bagian. Jadi itu peringatan. Jadi sementara kekuatan jahat kirim 3, pergi ke seluruh dunia, dari pihak Tuhan juga kirim 3, pergi ke seluruh dunia. Nah, maka di sini kita bisa melihat, ternyata di balik ini sebenarnya ada suatu sistem yang berlawanan dan bertolak belakang. Malaikat yang pertama mengirimkan Injil yang kekal, yang menawarkan keselamatan. Sementara binatang itu menawarkan kenikmatan pada dunia hawa nafsu yang berujung pada kehancuran. Lalu, malaikat tadi ada ajakan menyembah Allah, tapi itu berbanding terbalik dengan penyembahan terhadap binatang. Lalu meterai Allah yang diberikan di dahi umatnya,
itu bertentangan langsung dengan meterai dari binatang yang ditaruh di dahi dan tangan dari para pengikutnya. Maka jelas di sini kita bisa melihat bahwa peperangan ini untuk mempengaruhi hati dan pikiran. Dua kekuatan besar dunia, Tuhan dan iblis, terang dan kegelapan, itu saling bertentangan. Untuk rebutan apa? Rebutan hati manusia, rebutan pikiran manusia, rebutan penyembahan manusia. Nah ini kita sekarang ini hidup enak-enak saja, tapi kita tidak tahu di dunia roh itu ada peperangan. Dan peperangan ini adalah untuk merebut hati kita. Sekarang saya tanya, apakah hati saudara ini betul-betul condong pada Tuhan? Ataukah hati saudara ini condong pada dunia ini? Saudara tidak tahu bahwa kecondongan saudara ini tergantung pada peperangan yang saudara tidak lihat. Ngerti ya? Sekarang saya tanya ini, di dunia ini, hari-hari, banyak orang jahat atau orang baik? Kalau begitu yang memenangkan perang ini siapa? Ingatlah, setiap kali saudara punya pikiran sebentar condong kepada Tuhan, sebentar kepada dunia, itu pengaruh dari peperangan ini. Hari ini saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan. Besok, tinggalkan Tuhan. Hari ini cari Tuhan, abaikan duit. Besok cari duit, abaikan Tuhan. Hari ini ikut Tuhan sungguh-sungguh, besok jadi mualaf. Itu semua pengaruh perang yang tidak kita lihat ini. Ya, ini pengaruh perang yang tidak kita lihat ini. Saudara jangan anggap ini akal-akalan. Tidak. Karena kita ini hidup juga dalam dua dimensi kan. Jasmani dan rohani. Dan yang rohani ini kita tidak lihat. Tapi dari teks ini kita bisa lihat bahwa memang ada peperangan. Nah, peperangan ini juga yang ketiga itu melawan sistem Babel. Ya. Dalam penglihatan ini, Babel bukan hanya suatu kota di masa lalu, seperti saya jelaskan tadi, tapi simbol. Babel itu simbol dari seluruh sistem dunia yang sedang melawan Allah. Dan ini gambaran dari budaya, nilai, cara hidup yang mengutamakan dosa, kesombongan, kekayaan yang tidak kudus, dan penolakan terhadap otoritas Allah. Mengapa kok diambil Babel? Karena teringat dengan peristiwa Babel, Kejadian 11, di mana mereka mau melawan Allah. Coba lihat ya, orang-orang di Menara Babel, marilah kita mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai langit. Kenapa kira-kira mereka mau bikin menara sampai ujungnya di langit? Karena mereka tidak percaya Allah. Kenapa tidak percaya Allah? Karena begini, saudara, sekarang ini kalau kita omong 100 tahun yang lalu kan lama ya. Tapi bayangkan kalau orang waktu itu hidup sampai 900 tahun. Maka dia bilang 100 tahun yang lalu. Itu kan dekat itu. Jarak air bah dengan jarak air bah dengan Menara Babel itu kira-kira 100 tahun. Nah, jadi artinya orang-orang itu masih segar di pikiran mereka tentang peristiwa air bah. Waktu air bah tutup seluruh dunia dan habis, karena air bah tutup sampai kayak gunung-gunung. Setelah itu Tuhan bikin perjanjian dengan Nuh dengan tanda pelang, yaitu aku tidak akan menghukum dunia ini lagi dengan air bah. Tapi ini orang-orang Babel tidak percaya. Mereka pikir begini, gara-gara air bah mati semua kan, jadi sekarang kita harus antisipasi. Kalau Tuhan kirim air bah lagi, bagaimana? Marilah kita bikin menara yang puncaknya sampai ke langit, supaya kalau Tuhan kirim air bah lagi, kita aman. Pertama, mereka tidak percaya janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menghukum dunia dengan air bah. Kedua, mereka usaha cari selamat sendiri. Dan yang ketiga, marilah kita mendirikan menara yang puncaknya sampai langit, supaya kita tidak terserah ke seluruh bumi. Padahal Tuhan bilang, ya, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Berarti sistem Babel itu sudah tidak percaya Tuhan, melawan Tuhan, dan mau mencari selamat sendiri. Sehingga Babel itu menjadi simbol dari segala macam budaya, nilai, cara hidup, kesombongan, kekayaan yang melawan Allah. Mereka hebat itu pada zaman itu, sudah bisa bikin menara setinggi itu. Sekarang kita lihat pasal 14 ayat 8.
Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Berarti Babel itu dihubungkan dengan hawa nafsu cabul, ya, dan semua kemabukan. Berarti ini Babel adalah perwakilan dari segala macam hidup dunia yang melawan Allah. Kalau kita sudah memahami begini, artinya kita lihat bahwa setiap hari ternyata Babel sedang berkuasa, ya. Sebentar kita turun ke bawah, ya. Ada diskotik sana, ada dikuasai Babel, sini di Babel ini, bahkan di gereja pun Babel bisa masuk, ya. Begitu. Nah, Babel dibangun di atas kesombongan manusia. Seperti menara Babel di Kejadian pasal 11, yang menunjukkan pemberontakan pada Allah. Dan ini lama-lama menjadi suatu sistem yang kuat, yang melawan Allah. Ya. Sekarang, perhatikan pasal 16, ayat 18-21. Next. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar itu, Babel itu, menjadi 3 bagian. Runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh anggur kegeraman murkanya, dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ini gambaran apa? Gambaran bahwa Babel dengan segala macam yang mau melawan Allah itu, satu hari Allah akan hancurkan semua sampai runtuh semuanya. Ya, gempa bumi besar, kota-kota runtuh, hujan es turun. Itu bukan hanya bencana fisik, tapi simbol dari kejatuhan total dan tiba-tiba dari seluruh sistem dunia yang dibangun tanpa Allah. Seperti menara Babel yang sudah tinggi-tinggi tiba-tiba roboh. Tuhan kacaukan semua. Maka seluruh kekuatan dunia yang mau melawan Allah ini, itu adalah kekuatan jahat. Tapi akan tiba saatnya mereka dihancurkan. Nah, inilah gambaran peperangan itu. Kalau sudah dibukakan sedikit, belum kita jadi lihat ya, bahwa ternyata ini perang ini di dalam dunia rohani, peperangan everyday ini. Ya, di dalam pikiran kita selalu ada peperangan semacam ini. Itu tanda 2 kekuatan itu sedang bekerja. Oke, itu yang pertama ya. Sekarang kita lihat pemainnya atau lakonnya dalam perang ini. Kan ini ada 2 pihak ya. Pihak Tuhan Allah dan pihak iblis. Sekarang mari kita lihat pihak Allah. Dalam peperangan rohani ini, Allah tidak tinggal diam. Dia mengatur pasukannya dan tokoh-tokoh utamanya. Nah, dari pihak Allah, tokoh pertama adalah anak domba. Ayat 1, pasal 14. Aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Anak domba ini siapa? Yesus. Ya. Dialah pusat, center dari seluruh rencana keselamatan. Ya. Dia digambarkan sebagai anak domba karena dia menang. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dan sekarang dia berdiri di Bukit Sion. Bukit Sion di situ simbol pemerintahan, simbol kemenangan. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja yang memimpin peperangan ini dari pihak Allah. Mau dibilang dari pihak kerajaan Allah, panglimanya ini anak domba ini. Ya, wah, kalau dengan panglima semacam ini, kira-kira kita bisa menang? Bukan hanya bisa ya, pasti ya. Yang kedua, itu panglimanya ya. Yang kedua adalah 144.000 orang. Ayat 1. Anak domba itu tidak sendiri ya. Bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Ini pasukannya. 144.000 orang. Lagi-lagi saudara hati-hati, kita bicara wahyu. 144.000, jangan pikir harfiah betul-betul ada 144.000 orang. Bukan. Terus 144.000 ini apa? Itu simbol.
Simbol dari apa? Simbol dari seluruh umat Allah. Kenapa begitu? Karena begini, umat Allah perjanjian lama itu adalah bangsa Israel. Ada berapa suku? 12. Lalu waktu Tuhan Yesus datang, waktu zaman perjanjian baru, dia pilih murid. Berapa? Lalu 12 kali 12, lalu dikali 1000, 140.000. Kenapa dikali 1000? Karena angka 1000 di dalam budaya Ibrani itu adalah simbol kesempurnaan. Jadi 12 itu mewakili umat Allah perjanjian lama. 12 mewakili umat Allah perjanjian baru. Secara sempurna dan keseluruhan dikalikan 1000, maka 144.000. Ya. Jadi 144.000 itu bukan berarti 144.000 orang saja, tapi seluruh umat percaya perjanjian lama, perjanjian baru masuk di sini. Maka saudara, kalau orang percaya, saudara termasuk kelompok 144.000 ini. Saya juga, saudara juga. Lalu begitu kita ikut perang, ikut panglimanya Yesus, anak domba. Jadi itu berarti bahwa tidak ada orang percaya yang tidak ikut perang. Kita ikut perang itu. Karena ini seluruhnya. Nanti salahnya saksi Yehova, karena dia anggap 144.000 orang ini harfiah. Makanya dia bilang bahwa nanti yang masuk surga cuma 144.000 orang. Sisanya tidak. Makanya saksi Yehova sekarang itu tidak yakin tidak masuk surga. Karena sudah penuh. 144.000 sudah penuh. Makanya orang saksi Yehova sekarang tidak harap ke surga. Mereka berpikir mereka akan hidup di bumi, di Firdaus di bumi. Tapi tidak di surga. Nah itu salah penafsiran. Makanya saya bilang, ini semua simbol. Ya, ini semua simbol. Nah karena itulah maka jangan pikir bahwa Tuhan Yesus datang lalu pilih 12 murid. Itu pilih sembarang. Tidak. Yesus sengaja pilih 12 supaya bikin sejajar dengan 12 suku perjanjian lama. Maka nanti saudara baca di kitab Wahyu itu bahwa nanti di Yerusalem baru itu ada nama 12 suku Israel dan nama 12 rasul dari anak domba. Jadi 144.000 itu adalah 12 kali 12 kali sempurna 1000. Nah, siapa sebenarnya orang-orang yang 144.000 itu? Ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Maksudnya mereka hidup secara benar di hadapan Tuhan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba. Anak domba itu siapa? Yesus. Atau juga disebut Kristus. Lalu yang ikut Kristus disebut Kristen. Nah, berarti kita ini prajuritnya. Majulah laskar Kristen, majulah perang, ya. Nah, orang-orang ini begitu setia kepada Tuhan. Sampai mereka ikut dia kemana saja dia pergi. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana saja ku mengikut dia. Saudara ikut Yesus, saudara masuk 144.000 orang. Amin. Mereka ditebus dari antara manusia. Kita kan ditebus toh. Sebagai korban-korban surung bagi Allah dan bagi domba itu. Artinya 144.000 orang ini adalah orang-orang yang hidupnya total untuk Kristus. Oke. Jadi dari pihak Allah, panglimanya Kristus, prajurit ini banyak. Tapi ada pasukan elit. Pasukan elitnya siapa? Malaikat. Ya. Itu dari pasal 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat terbang. Tadi kan kita lihat ada malaikat 3 dikirim kan? Jadi ini rupanya ini malaikat-malaikat juga kerja dari pihak Allah. Ini detasemen khusus ini. Ya, di dalam peperangan ini perang rohani ini. Ya. Maka kita bisa lihat bahwa malaikat-malaikat juga berperan sebagai utusan surgawi untuk membawa pesan-pesan ke dalam dunia. Menyampaikan Injil yang kekal, mengumumkan kehancuran Babel, mengumumkan hukuman bagi mereka yang ada di pihak lawan. Ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kekuatan kita luar biasa. Pemimpinnya anak domba, prajuritnya orang percaya, dan pasukan khususnya malaikat-malaikat. Dan ini memberikan jaminan bahwa
kita pasti menang. Nah, sekarang kita lihat kekuatan musuh. Ya, lihat musuh. Pasal 16 ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu. Ada 3 ya. Naga itu siapa? Naga itu dalang utamanya, yaitu iblis. Bosnya itu, ya. Dia pemimpin utama pemberontakan terhadap Allah. Dia bukan hanya penggoda, tapi dia perancang strategi jahat yang mempengaruhi dunia dengan kebohongan dan tipu daya, dengan kekuatan-kekuatan supranatural, dan dia bekerja melalui berbagai macam cara untuk menghancurkan umat Allah. Merebut hati orang untuk menyembah dia. Merebut pikiran orang. Merebut fokus orang. Ini dalang utamanya. Bosnya itu ya, panglimanya itu. Lalu berikut ada binatang. Binatang ini siapa? Binatang ini adalah sang antikristus. Ya. Kalau kita studi tentang antikristus lebih dalam, maka antikristus itu adalah kekuatan yang kelihatannya melibatkan kekuatan dunia dan kekuatan politik yang anti-Kristus, anti-Kristen. Maka binatang ini bisa dianggap sebagai simbol dari kekuasaan dunia, baik politik maupun juga bidang militer dan lain-lain, yang bersifat totaliter, yang menindas, memaksa semua orang untuk tunduk dan melawan Allah. Ya, ini bisa saja pemerintah yang tidak adil, yang bersifat memusuhi Kristen. Kita tahu bahwa beberapa negara di dunia sangat anti-Kristen, kan? Sangat anti-Kristen. Tapi dengar baik-baik, makin ke sana akan makin banyak yang memusuhi Kristen. Negara-negara ini. Ya. Ada tiba saatnya menjadi Kristen itu adalah sesuatu yang melanggar hukum. Ingat, 300 tahun pertama dalam sejarah Kristen, modelnya kayak begitu. Di mana jadi orang Kristen itu musuh negara. Maka semua pemerintah Romawi, kaisar-kaisar Romawi, semua memusuhi orang Kristen. Karena dianggap sebagai hama dunia ini. Kondisi baru berubah ketika Kaisar Konstantinus yang agung menjadi kaisar pertama Kristen. Sejak itu dia terima Kristen sebagai agama resmi negara. Lalu akhirnya Kristen di Roma, kan? Lalu dari Roma di kekuasaan di barat, akhirnya dia menguasai Eropa, lalu bawa sampai di sini kita semua jadi Kristen, ya. Tapi keadaannya akan berbalik lagi, bahwa akan tiba saatnya bahwa pemimpin-pemimpin dunia ini akan melihat menjadi orang Kristen itu adalah kejahatan. Dan di saat itulah orang Kristen akan dibasmi secara hebat. Makanya semoga kita mati cepat supaya tidak menghadapi itu. Karena kalau saudara bilang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, kemungkinan saudara akan ketemu. Gitu? Ada saatnya orang Kristen dimusnahkan oleh kekuatan binatang ini. Tapi saudara, itu kan dalam bidang politik, masyarakat ya. Tapi ada kaki tangan iblis yang kerja dalam bidang agama. Siapa? Nabi palsu. Dia ini jubah nabi loh. Ini jubah nabi. Karena dia nabi, nabi itu menyampaikan apa? Firman. Tapi karena dia palsu, yang dia sampaikan bukan firman Tuhan yang sungguh-sungguh, tapi firman Tuhan yang sudah diputarbalikan. Firman Tuhan yang sudah dipakai untuk menipu. Firman Tuhan yang sudah dipakai untuk menyesatkan orang. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Kenapa, saudara? Karena ya, kita tuh biasa hargai nabi ya. Jangankan nabi, pendeta saja kita hargai, kan? Apalagi nabi. Tapi kalau ini nabinya palsu, saking saudara hargai dia omong apa saja saudara terima. Dia bilang ada amin, saudara-saudara. Kita semua amin.
Ada terlalu banyak orang dalam atas nama beriman, terlalu gampang ditipu oleh banyak orang yang mengatasnamakan rohaniwan, pendeta, rasul, nabi. Nah, jangan pikir main-main dengan nabi palsu ini. Kenapa? Karena dia itu adalah bagian dari trinitas gelap bersama naga dengan binatang. Ya, sekarang ini yang nomor 3 ini sudah maju kemana-mana. Yang binatang itu masih tersamar. Kita belum tahu siapa dia dan kapan dia muncul. Sementara naga itu ada sembunyi di belakang. Ya, ini strategi ini ya. Nah, tapi silakannya kalau kita undang nabi palsu ya, lalu kita minta kasih kesempatan nabi palsunya khotbah, kasih kesempatan nabi palsunya mengajar. Kalau nabi palsu bikin KKR kita ikut, ya sumbang duit ke sana, ya beli kuota nonton YouTube-nya nabi palsu, like, share, subscribe, ya, silakan. Jangan pikir nabi palsu pasti aja jelek semua, tidak loh. Karena dia harus tersamar. Uang palsu itu harus mirip uang asli. Kalau uang asli warna merah, uang palsu warna hitam. Itu namanya bodoh. Ya, kan? Karena tidak akan ada orang yang percaya. Uang palsu juga harus warna merah. Karena bentuknya segi 4, uang palsu tidak bisa bulat. Gambarnya sama, ukurannya sama, ketebalannya sama, semua sama. Sampai kita sering tertipu, kita kira uang asli. Begitulah nabi-nabi palsu. Mereka memasukkan ajaran yang menyesatkan, kita kira ajaran benar. Padahal kita tidak tahu itu kaki tangan setan. Kaki tangannya si naga. Ini perang loh. Yang main-main. Kalau saya lihat ada nabi palsu lalu saya serang, yang lain marah. Sesama hamba Tuhan tidak boleh. Itu nabi palsu dia bisa anggap sesama hamba Tuhan bagaimana? Karena nabi palsunya mirip sekali dengan hamba Tuhan. Ya. Nah, tapi apakah pihak lawan ini hanya 3 itu? Tidak. Ingat ada satu tadi, Babel. Ya, ada Babel ini sebagai kota yang memabukkan. Nah, sekaligus sekarang jadi yang direbut apa? Hati kita. Yang direbut pikiran manusia. Yang direbut adalah penyembahan manusia. Ya. Oke. Sekarang ketiga, intensitas peperangan yang memuncak. Peperangan ini sudah dimulai di dalam dunia roh. Tapi saudara, makin lama perang ini makin hebat. Makin lama perang ini makin hebat. Saudara, makin hebatnya bukan hanya dari pihak Allah. Bukan hanya dari pihak iblis, tapi dari pihak Allah. Saudara lihat ini. Manusia dan dunia ini makin lama makin baik atau makin jahat? Lama-lama makin jahat ya. Ya, kalau ada orang yang homo, lesbian, ya kita juga tahu ya. Dan tapi sekarang mulai dilegalkan. Ya. Sampai gereja pun ikut terseret mau mengadakan pemberkatan nikah bagi sesama jenis. Ya. Ada satu kelompok kecil yang datang pada saya, Pak, tolong kami. Kenapa? Gereja kami ini mau sidang sinode pada bulan ke depan ini, ya. Dan salah satu poin yang sedang diusulkan adalah pemberkatan nikah pasangan sejenis. Kalau sampai ini goal di dalam sidang sinode, maka gereja kami akan melegalkannya. Ya, tolong kami. Tolong bagaimana? Ya, tolong bagaimana? Jadi mereka sekarang lagi bergerak secara senyap, kumpul pengaruh-pengaruhi majelis-majelis, bikin sekolah, bikin kelas pelajaran Alkitab, ya. Nah, mereka bilang, Pak, kalau sampai itu gol, kami siap keluar dari gereja yang besar ini, bikin gereja baru. Iya, saya dukung kalau sampai begitu. Ini tanda bahwa makin lama skala peperangan ini makin hebat.
makin menjelang akhir zaman, makin hebat. Nah, dari pihak iblis begitu. Tapi dari pihak Tuhan, Tuhan juga tidak kasih kendor, gas. Nah, bagaimana respon Tuhan terhadap peperangan yang makin hebat ini? Tuhan tuangkan 7 cawan murka di pasal 16 ayat 1-21. Ya. Nah, ayat 1 itu ya, dan aku mendengar suara nyaring dari dalam bait suci berkata kepada 7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke 7 cawan murka Allah ke atas bumi. Tuhan juga tidak main-main loh. Ya. Nah, nanti saudara sepanjang pasal 16 saudara baca sendiri ya. Cawan pertama di ayat 2 itu, borok yang jahat berbahaya menimpa mereka yang memiliki tanda binatang, menunjukkan penderitaan menimpa pihak-pihak dunia ini. Lalu cawan kedua, laut dan sungai berubah jadi darah. Itu tanda bahwa tidak ada lagi kehidupan atau kesegaran di bumi bagi mereka yang menolak Allah. Cawan keempat, matahari membakar manusia, tapi alih-alih bertobat mereka malah menghujat Allah. Cawan kelima, kerajaan binatang jadi gelap gulita, simbol kehancuran sistem dunia yang semula megah. Cawan keenam, jalan menuju Harmagedon terbuka, persiapan akhir bagi perang besar melawan Allah. Cawan ketujuh, gempa bumi besar, hujan es raksasa mengakhiri semua. Itu simbol dari penghakiman total. Semua malapetaka ini menunjukkan Allah tidak membiarkan kejahatan terus berlaku. Allah itu Allah yang adil. Setiap kejahatan yang makin lama makin klimaks, hukuman Allah juga akan turun bagi semua yang memihak sebelah. Tapi saudara, dari pihak Allah, kekuatan 7 cawan diturunkan. Apakah itu membuat manusianya, pihak sebelah itu bertobat? Tidak. Itu yang terjadi. Pengerasan hati yang ekstrim. Itu akan terjadi. Jadi justru ketika Tuhan hukum, bukan hanya mereka bertobat, mereka makin keras hati. Coba lihat pasal 16 ayat 9. Manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa. Sudah kena panas api, masih hujat. Mereka menghujat atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Ayat 21. Hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit, menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Jadi kelihatannya Tuhan hukum, tapi pihak sebelah juga keras hati. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa memang dalam perang ini tidak ada posisi netral. Saudara bilang, ya saya tidak pihak sebelah, saya tidak sebelah juga, saya non-blok. Gak bisa. Ya. Dan terlihat bahwa pengikut-pengikut sebelah itu makin keras hati. Itulah perang itu. Nah, tapi yang menariknya dari semua 2 pasal ini, ternyata dalam perang yang mengerikan ini ada penyembahan. Ya? Sekarang mari kita lihat penyembahannya. Penyembahan di sini itu sebagai deklarasi kesetiaan. Dan ini diwakili dengan pertama ada nyanyian 144.000 orang itu. 144.000 orang perwakilan, bukan perwakilan, tapi gambaran seluruh umat Allah. Nah, ini perang sedang berjalan. Tetapi ternyata sebuah penyembahan itu muncul di situ. Dan kalau kita lihat di ayat 1 sampai ayat 5 dari pasal 14. Aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya, dan seterusnya sampai ayat 5. Dan dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Saudara, sementara perang berjalan, tiba-tiba ada pujian penyembahan di sela-sela peperangan ini. Dan di dalam ayat 3 dikatakan mereka menyanyikan nyanyian baru, yaitu lagu penyembahan yang
hanya bisa dinyanyikan oleh mereka yang mengalami penebusan. Tidak bisa oleh orang lain. Ini bukan sekedar lagu seperti lagu yang kita hafal, bukan. Tapi ini lagu yang lahir dari pengalaman pribadi mereka bersama-sama dengan Tuhan selama masa peperangan itu. Mereka berjalan bersama anak domba, kemana saja anak domba itu pergi, melalui kesukaran, dalam kesetiaan, dan dalam kekudusan. Nah, disebutkan mereka tidak mencemarkan diri, maksudnya adalah mereka menjaga hidup mereka. Dan mereka mengikuti anak domba kemanapun dia pergi, mereka tidak berdusta, tidak bercelah. Saudara, ternyata di tengah-tengah sistem dunia yang buruk ini, masih ada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan mereka menyembah. Ketika dunia menyerukan penyembahan kepada binatang dengan kompromi pada dosa, umat Allah berdiri menyanyikan nyanyian baru, menyatakan, saudara lihat ya, ada tanda di dahi mereka, itu cap. Cap di sini tidak boleh dipahami harfiah. Saudara lihat ya, kalau di kampung-kampung ada sapi, kalau sapi itu tahu-tahu ada cap EAS, artinya sapi itu milik Esra Alvesoro. Itu milik saya, bukan milik orang lain. Ya. Nah, berarti kalau ada cap saya di situ, itu milik saya. Nah, orang-orang ini ada cap nama Allah, nama anak domba, dan nama Bapa. Artinya apa? Ya berarti kita itu, orang-orang itu miliknya Allah Bapa, miliknya Yesus Kristus. Kita itu milik Allah. Nah, itu sama juga nanti kalau yang pihak sebelah juga ada juga tandanya, yaitu 666 itu. Jangan juga diharfiahkan. Makanya jangan alergi dengan angka 666. Seolah-olah semua 666 adalah antikris. Dulu ada majelis gereja yang hubungi saya, Pak, Bapak sudah lihat nomor HP-nya evangelis itu? Kenapa? Coba lihat ekornya. Saya lihat ekornya, kenapa? Masih hamba Tuhan kok nomor HP-nya kayak begitu? Nah, itu jadi karena ekor nomornya 666 sudah dianggap hamba Tuhan, nggak benar ini. Nanti itu ada tulisan Coca-Cola. Orang terlalu mata terlalu tajam sampai lihat itu C itu butuh-butuh 666. Kita lihat ada tas mereka 66 itu antikris. Tidak. Ini semua simbol itu. Ya. Milik. Artinya kenapa 666 itu di sini? Dan di sini artinya pikiran orang itu sudah milik sebelah. Kekuatan orang itu sudah milik sebelah. Itu maksudnya. Kemarin itu karena Yahya Wanoni mati tanggal 6 bulan 6. Tahu apa lagi 16-nya itu apa tuh? Lupa saya. Pokoknya ada 666. Lalu orang langsung itu antikris. Ya. Ya memang dia antikris juga. Ya. Tapi angka 666 itu tidak menunjuk kepada tanggal. Ya. Oke, saudara. Yang menarik adalah penyembahan ini terjadi di tengah peperangan dan penghakiman. Oke, saudara lihat ayat 2. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Saudara, ada lautan kaca bercampur api. Kaca di sini, beberapa penafsir itu menggambarkan itu sebagai kedamaian surgawi. Tapi api itu menunjuk bahwa penderitaan dan ujian yang dilewati. Jadi maksudnya apa? Bahwa mereka ini adalah orang-orang yang bukannya tidak mengalami api pengujian, api penderitaan, mereka mengalami, tapi mereka menang dan akhirnya seperti di lautan kaca kedamaian surgawi. Ya, mereka itu ya adalah orang-orang yang mengalahkan binatang itu. Jadi di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang. Dan patungnya mereka menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Ada dua nyanyian yang mereka nyanyikan. Nyanyian Musa dan nyanyian anak domba.
Nyanyian Musa mengingatkan kita pada kemenangan besar pada waktu Allah membebaskan Israel dari Mesir dengan menenggelamkan Firaun dengan seluruh kekuatannya di Laut Teberau. Itu lagu pembebasan dan kuasa Allah. Sementara nyanyian anak domba itu merayakan kemenangan Yesus Kristus melalui salib, yang bukan hanya membebaskan dari penindasan dunia, tapi juga dari kuasa dosa dan maut. Dan yang menariknya, mereka tidak menunggu perang selesai baru menyanyi. Ini penyembahan dan nyanyian dilakukan di tengah-tengah peperangan. Ya, ini menunjukkan bahwa penyembahan itu bukan hanya reaksi atas berkat atau kemenangan, tapi tindakan iman untuk mengakui siapa Allah itu, bahkan ketika situasi belum berubah. Oke, kalau saudara sakit sekali, lalu sembuh, aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Kan sudah sembuh kan? Tapi waktu belum sembuh, bisa aku memuji kebesaran-Mu? Nah, ini pelajaran penting ya. Penyembahan itu tidak dilakukan ketika semua selesai, tapi ini masih kacau balau ini, perang di tengah perang ini. Tapi orang ini memuji Tuhan. Ya, apa bunyi lagu mereka? Ayat 3 tadi ya, mereka menyanyikan nyanyian Musa, nyanyian anak domba. Bunyinya, ya, lain kali kalau mau belajar begini, HP semua silent ya. Karena jangan-jangan itu dipakai oleh musuh. Soalnya ini perang ini, ya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Ya, itu mereka menyanyi. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, dan seterusnya. Saudara, mereka nyanyi besar dan ajaiblah karya-Mu, Allah, adil dan benar segala jalan-Mu. Padahal dunia lagi kacau balau itu. Itu berarti bahwa fokus pujian itu bukan pada situasi, tapi pada siapa Allah itu. Ya, kalau kita pujian itu lihat situasi, begitu situasinya enak, aman, tenang, kita mulutku penuh dengan pujian. Tapi begitu keadaan kacau, mulutku penuh dengan sungut-sungut, mulutku penuh dengan pengeluhan. Dari sini kita bisa lihat bahwa situasinya perang. Tapi pujian bukan karena lihat situasi. Pujian itu karena lihat siapa Allah. Siapa Allah? Allah adalah Allah yang besar, yang pekerjaannya ajaib, yang adil dan benar jalannya. Itu harusnya fokus pujian penyembahan kita. Karena itu mau sakit, mau timpang, melarat, miskin, buta, telanjang, situasi hidup kita berubah-ubah kan? Sebentar kaya, sebentar miskin. Sebentar senang, sebentar susah. Ya, sebentar sehat, sebentar sakit. Tapi pertanyaannya, Allahnya berubah? Tidak. Keadilannya berubah? Tidak. Kuasanya berubah? Tidak. Kalau begitu, mau sakit, malang, untung, melintang, apapun juga, besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin? Lalu mereka berkata, siapa yang tidak takut dan tidak memuliakan nama-Mu? Mereka mengakui bahwa Dia layak disembah. Layak disembah. Inilah penyembahan yang sejati, yang tidak bergantung dari situasi lahir, tapi pada identitas Allah. Nah, penyembahan itu penting dalam situasi begitu, tetapi penyembahan ini sekaligus sebagai sebuah perlawanan rohani. Jadi rupanya penyembahan itu menjadi salah satu senjata dalam peperangan ini, ya, untuk menolak tanda binatang itu. Oke, lihat pasal 9, pasal 14 ayat 9 sampai 12. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau tangannya dan seterusnya, lalu nanti di ujung ayat 12, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Saudara lihat, kelihatannya
pujian penyembahan itu dilakukan di tengah perang, itu bukan hanya menunjukkan hal yang baik seperti yang kata-kata tadi, tapi itu juga menjadi kunci kemenangan di dalam perang itu. Ya, di tadi dibilang di bagian akhir itu yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Berarti mereka menolak sistem dunia. Setelah pujian itu terlihat bahwa mereka tekun. Maka di sini kita bisa lihat bahwa penyembahan sejati itu bukan hanya soal kata-kata dan ritual ketika kita di gereja, kita di persekutuan, tapi itu gaya hidup total yang membuat pikiran dan hati kita dan semua yang ada pada kita bukan ke sebelah, tapi kepada Tuhan. Ya, maka ini adalah perlawanan rohani. Lalu saudara, ada proklamasi Injil seperti yang dikatakan tadi bahwa ayat 6 dan 7 itu. Dan aku melihat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit. Padanya ada Injil yang kekal yang diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Nah, ini dalam sekali maknanya. Tapi saya kasih ringkasannya begini. Oh, berarti kenapa di dalam perang ini tetap Injil perlu diberitakan ya? Ternyata saudara, memberitakan Injil itu juga senjata. Bukan hanya penyembahan. Tapi pemberitaan Injil itu senjata mematikan dari pihak kita. Iblis tahu ini, makanya dia berusaha supaya gereja jangan beritakan Injil. Ini kan rebutan hati, ya kan? Rebutan pikiran. Nah, kalau saya beritakan Injil terus pada saudara, terus saudara menjadi percaya. Saudara masuk pihak sini dong. Yang sebelah kehilangan satu. Makanya pihak sebelah juga berusaha supaya jangan Injil itu diberitakan. Ini pengaruhnya hebat, sampai akhirnya gereja-gereja lupa tugas utamanya beritakan Injil. Gerejanya repotnya apa? Apa kerepotan gereja sekarang? Hanya ibadah saja kan? Coba ibadah pasti sungguh-sungguh bagus ya. Hanya ibadah saja sudah tidak sungguh-sungguh lagi. Entertain saja. Ya, kita hanya fokus pada musiknya bagus, tampilannya bagus. Itu no problem. Tapi kalau tugas utamanya nggak jalan, sebenarnya kita sudah kalah itu dalam peperangan itu. Makanya pemberitaan Injil sini muncul harus dilihat sebagai strategi di dalam perang ini. Nah, berikut penyembahan sebagai antisipasi kemenangan. Rupanya dalam peperangan ini ada diberikan sebuah penglihatan pasal 15 ayat 1, dan aku melihat suatu tanda lain dari langit, besar dan ajaib. Sementara bumi diguncang oleh malapetaka, itu saudara lihat 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Jadi rupanya ada kekacauan besar malapetaka yang diberikan, tapi ternyata di ayat 2-nya langsung ada lautan kaca bercampur api dan ada pujian di tengah-tengahnya dari orang-orang itu. Padahal ini ada 7 cawan murka Allah sedang diturunkan. Suasana tidak bagus, tapi ada pujian penyembahan. Kalau begitu kita bisa lihat bahwa ternyata perang belum usai, tapi pujian sudah diberikan tadi sebagai senjata. Tapi sekarang pujiannya itu sebagai suatu tanda keyakinan bahwa kita pasti menang. Itu antisipasi kemenangan. Jadi mereka menyanyi bukan karena sudah menang. Mereka menyanyi supaya menang. Mereka menyembah bukan karena sudah menang. Mereka menyembah supaya menang. Karena penyembahan itu dilakukan di tengah-tengah kekacauan perang itu. Ya. Ayat 5 dan 6 menyebut bahwa ada kemah kesaksian. Dibuka. Ayat 5 dan 6. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Ini menunjukkan Allah bertindak secara terbuka dan adil. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang misterius. Seluruh proses penghakiman yang Allah lakukan itu berasal dari hadirat Allah sendiri. Lalu ayat 8, ada di bait suci dipenuhi dengan asap kemuliaan Allah. Ini mengingatkan pada momen besar dalam sejarah Israel ketika kemah sucinya Musa dan bait Allah Salomo dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Berarti ini tanda ada awan di situ, artinya Allah hadir. Ini tanda Allah hadir secara penuh dan menyatakan diri dengan kuasanya. Nah, maka kemenangan itu pasti ada pada pihak kita. Oke. Supaya tidak terlalu pusing lagi dengan ini semua, saya mau berikan aplikasi praktis saja bagi kita. Pertama,
Sadari bahwa kita sedang berada di dalam peperangan rohani yang nyata. Setiap hari hidup saudara itulah perang. Ya, peperangan rohani bukan hanya tema teologis yang simbolis, tapi realitas yang berlangsung saat ini. Iblis tidak menyerang dengan tombak dan pedang, tapi dengan tipu daya, dengan kebohongan, dengan tekanan kompromi moral, kebutaan rohani. Ya, dan Wahyu 14:12 memperlihatkan segala sesuatu di bumi cerminan dari pertarungan besar ini. Jadi sadar bahwa setiap hari adalah perang. Tapi banyak orang tidak sadar ya. Itulah sebabnya kita perlu sebuah gerakan kesadaran peperangan rohani. Tadi siang saya posting di Instagram tema hari ini dari gerakan persekutuan kesadaran rohani. Lalu besok pagi juga di gereja kesadaran rohani. Lalu satu orang WA saya, dia bilang, "Kakak, apa itu gereja tentara semua kah?" Kok tiap hari perang? Tapi kalau dijujurkan, ini kan kita ngomong rohani kan? Ya kan rohani ini tiap hari perang itu. Dan kita memang tentara kan? Karena kita masuk 140.000 orang itu kan? Kalau kita ngomong rohani kan memang begitu. Kalau ngomong ke jasmani kan jadi lucu, betul. Tentara kan? Tapi kalau secara rohani kita adalah laskar Kristus. Nah, oleh sebab itu, setiap orang yang hidup perlu sadar secara rohani. Tidak boleh lengah. Harus membentengi diri dengan firman, dengan doa, hidup kudus. Jangan pasif dan bersantai-santai. Ya, karena musuh tidak pernah berhenti menyerang. Waspada secara rohani, terutama makin eskalasinya makin hebat. Kedua, pilih pihak dengan tegas. Tidak ada posisi netral. Tidak ada posisi. Kitab Wahyu menegaskan di akhir zaman, tidak ada zona abu-abu. Kalau tidak di sebelah sini, di sebelah sana. Ya. Cap itu yang di dahimu dan di tanganmu, itu cap dari pihak Tuhan, Allah Bapa dan Anak Domba, atau dari binatang itu. Hanya itu saja. Ya. Dalam hidup modern, penyembahan bisa tersamarkan. Orang tidak lagi sujud menyembah patung, tapi orang bisa sujud menyembah semua sistem dunia ini. Mungkin hari ini dewa yang paling banyak disembah itu adalah Mammon, uang. Ya, sampai orang berpikir bahwa uanglah segala-galanya dan rela melakukan apa saja demi dapat uang atau demi mempertahankan uang. Termasuk di kalangan hamba Tuhan pun banyak yang mata duitan. Ya, melayani juga hanya demi duit saja. Seorang pernah mengeluh pada saya, "Pak, pengkhotbah besar yang satu itu, saya sudah jadwalkan dia jauh hari untuk khotbah Natal di tempat saya. Kurang 1 hari, dia batalkan. Katanya sibuk. Ternyata, dia khotbah Natal di sebelah yang sangat yakin persembahan kasihnya pasti jauh lebih besar dari yang saya bisa berikan." Kalau begitu apa yang menggerakkan? Duit. Ya. Jadwal saya pelayanan di tahun 2020 ini sudah penuh. Semua hari Minggu sudah ada jadwalnya. Tanggal-tanggal ini sudah. Ya. Kecuali saya lalai lupa atau apa. Tapi kalau saya ingat dan baik, saya tidak mau menggeser kecuali pertimbangan khusus. Saya ada jadwal di satu kampung, satu desa, yang pasti saya pergi ke sana tidak akan dapat PK. Pada tanggal bersamaan, datang permintaan, "Bapak bisa ke Tokyo dan beberapa kota Jepang untuk khotbah." Waduh, sudah jatuh. "Pak, tolong." "Tidak bisa." "Tolong Pak." "Tidak bisa." "Kenapa?" "Oh, sudah jadwal di sana." Kecuali kampung itu membatalkan. Kalau saya ke sana mungkin saya dapat duit lebih banyak daripada ke kampung itu yang pasti tidak dapat. Apalagi jadwal itu dibuat di kampung itu,
Bukan karena mereka yang kasih transport. Pergi pakai biaya sendiri. Tapi ada banyak hamba Tuhan sudah mamon. Pelayanan mamon. Banyak gereja hanya kerjanya mamon. Saudara bayangkan, Master Benehin berkata, saya buka kesempatan untuk 100 donatur terbesar dari dunia. Dan 100 orang terbesar, namanya akan saya tuliskan di atas pesawat pribadi di langit-langit. Supaya pada waktu saya lihat ke atas, saya lihat membaca namanya, saya akan berdoa untuk orang itu. Saudara, bagaimana memastikan saudara masuk 100 besar? Naikkan jumlah. Ketika saudara kasih 100 juta, saudara pikir kalau orang kasih miliar, saudara tidak masuk 10 besar, naikkan lagi. Nah, ini gereja sudah disusupi mamon. Hati-hati, ya, hati-hati. Kita harus menentukan pilihan kita ada pada pihak mana. Ketiga, hiduplah dalam penyembahan sejati, bukan hanya ritual agama. Karena wahyu mengungkapkan penyembahan itu adalah identitas dan senjata kita dalam hidup hari-hari. Kebanyakan orang hanya penyembahan hanya waktu persekutuan, waktu gereja ya. Kita semua menyembah dengan bagus. Tapi penyembahan sebenarnya itu adalah setiap hari ketika kita berada dalam belum menang, masih perang, tapi penyembahan. Menyembah bukan hanya dari mulut, tapi dari ketaatan, dari kasih kepada Tuhan. Keempat, jangan terbuai oleh sistem Babel modern. Sistem Babel modern, ya, simbol sistem dunia yang penuh dengan kemewahan, dosa, menipu. Hari ini Babel hadir di media sosial. Babel hadir pada budaya konsumtif, hedonisme, ya, ideologi liberal, ya. Itu Instagram Pastor in Style mengungkapkan banyak pendeta ikat pinggangnya sampai ratusan juta jamnya tuh. Wah. Ini untung jam saya sudah berubah. Karena yang satu yang biasa saya pakai hilang. Kalau dia belum hilang, kalau seandainya Pastor in Style lihat dari jauh, pakai zoom, dia akan tahu bahwa jamnya baterainya mati. Pecah lagi. Saya pakai jam itu bukan untuk lihat jam. Karena sudah terbiasa pakai jam rasanya nggak enak. Kalau nggak pakai jam ada yang kurang. Jadi saya pakai jam. Jam lihat di HP aja. Jadi yang penting adalah kebetulan kali ini masih jalan. Tapi gaya hidup dinamis begitu. Ukuran orang diberkati itu adalah kalau dia banyak duit kan. Kemarin ada seorang WA saya juga, kakak sekarang sudah sukses ya. Lalu saya tanya dia, sukses itu yang bagaimana? Ya kayak kakak ini. Kira-kira dia maksud apa sukses? Karena saya diundang khotbah di mana-mana begitu jadi pasti sukses. Jadi kalau orang tidak diundang berarti tidak sukses. Kalau dia penampilannya makin keren, mobil, rumah, sukses. Lalu yang tidak sukses, kelihatannya kesuksesan kita itu sudah gambaran duniawi. Itu Babel. Hati-hati itu. Ya. Kelima, penyembahan adalah bentuk perlawanan dan kesaksian. Ya, dunia menyembah hal-hal palsu, tapi orang Kristen harus ya, setiap saat kita hidup harus setia pada Tuhan dengan selalu menyatakan diri saya milik Kristus, tidak tunduk pada ilah zaman ini. Keenam, persiapkan diri menghadapi penderitaan, tapi tetap setia. Karena musuh makin lama makin hebat, makin memusuhi. Makanya saya bilang tadi ya, kalau kita hidup lebih lama, kemungkinan kita akan berhadapan dengan kekuatan politik yang anti-Kristen. Makanya sebenarnya mati cepat itu lebih baik. Tapi jangan bunuh diri. Ya, jangan bunuh diri. Ketujuh, nyanyikan nyanyian baru dalam hidupmu. Jadikan hidupmu bagian dari kemenangan. 194.000 orang tuh, mereka menyanyikan nyanyian baru. Nyanyian baru itu bukan hanya sekedar kata-kata baru, tapi punya pengalaman dengan Tuhan. Hari ini saya punya pengalaman dengan Tuhan, menjadikan satu lagu, satu nyanyian baru. Saya memuji Tuhan, dan besok ada pengalaman baru dengan Tuhan. Besok ada pengalaman baru dengan Tuhan. Maka pujian-pujian terus. Dan terakhir, ingat bahwa cerita sudah ditentukan. Kemenangan sudah ditentukan. Pada akhirnya, walaupun dunia ini bergolak, tapi jangan pikir bahwa seolah-olah Tuhan dengan setan perang, baru 50-50 kekuatan.
Tidak. Perang memang dari pihak sebelah hebat, tapi kemenangan sebenarnya sudah ada. Karena itu, memang kita harus waspada. Tapi jangan ketakutan sampai nggak bisa bikin apa-apa. Kita sadar peperangan ada, tapi tidak boleh merasa bahwa Tuhan bisa kalah. Dan karena itu kita takut. Tidak. Tuhan memang membiarkan keadaan seperti ini, tapi tidak akan di luar kontrolnya. Bagian kita, urus day by day. Tetap setia, jaga pikiran, jaga hati. Karena disitulah fokus pertempuran itu terjadi. Arahkan semua pada Tuhan. Tuhan memberkati kita.